Mesti. Untung udah kawin. Udah nikah. Ngomong bahaya dikit nih. Kan kalau ngomong-ngomong. Kalau enggak nanti banyak nih. Nah itu. Yang tadinya nggak pernah olahraga, dia olahraga kan butuh kebiasaan. Kan gitu. Nggak kan Coach Emil lagi one day a meal. One day a meal. Itu nggak gampang loh. Bisa Coach? Bisa. Sudah. Kalau selama ada keyakinan dan ada semangat. Setahu saya kan hobi Coach itu kan makan. Gak usah sebutin lagi. Hah? Itu nomor satu ya hobinya? Hobinya makan. Number one? Number one. Sampai saya ngomong. Bukan nomor dua, nomor tiga? Sampai saya ngomong. Kalau pergi Brang Dedi mah pasti makan. Gitu. Iya, maksudnya itu top itu. Top. Bukan tidur. Wah. Jalan-jalan. Enggak. Kerja. Makan. Makan. Bukan quality time. Itu lain lagi kan, itu bahasa kasih. Oh, bukan Kalau hobi. makan bareng Pak Andi berarti kan ada bahasa kasihnya. Saya quality time-nya di situ juga ada. Jadi dua-duanya. Dua-duanya. Itu kan bahasa kasih lain dong. Kalau makan itu kan makan. Saya makan di rumah pun makan. Hobi makan saya. Dan sekarang berhasil. Apa ya? One day a meal. Ya, berhasil lah. Udah berapa hari ya? I think more than 10 days, 10 hari lebih kayaknya udah. 10 hari? Kayaknya udah habis kok, hampir 2 minggu lah. Kalau lagi ada pesta atau mungkin lagi ada acara makan? Kan makannya jam 6 kan, jam 6. Kalau pestanya jam 12? Saya nggak makan. Sekalipun itu di depan. Udah pernah jadi ya? Hah? Udah pernah jadi ya? Makanannya nggak disukai Coach kali. Kan saya pemakan segala sekarang. Hah? Pas kebetulan makanannya bukan makanan yang disukai kali. Enggak lah. Suka Makanan yang disukai? Oke lah. Bisa? Bisa. Aman kok. Bahasanya Coach kan awesome. Awesome. Hah? Bisa. Caranya gimana? Kan itu hobi. Lalu sekarang membangun satu kebiasaan, satu hari makan satu kali. Yes. Itu gimana caranya? Ya kan itu sebenarnya sudah program dari berapa tahun kan. Saya kan mulai nge-gym 2019. Sejak pandemi kan, sebelum pandemi udah mulai, karena ngelihat adik sepupu. Adik sepupu saya tuh beratnya 150. Tingginya harus 90. 150 kilo? Beratnya harus 50 kilo. Luar biasa. Nah, setahun nggak ketemu gitu kan, karena lagi di Jogja dia. Tahun kedua pas Imlek balik gitu ya, tahun 2018 atau 2019 saya lupa lah. Dia balik ke Jakarta ketemuan, langsing dia. Saya bilang, ini hebat nih manusia. Karena sama hobinya makan. Kalau biasanya dia kan hobinya makan soalnya. Kok bisa kurus begini dia ya? Saya ngobrol, ternyata dia ngaku dia kena stroke. Di bawah saya umurnya 5 tahun. Dia kena stroke ringan. Jadi pada saat dia di kamar, dia tiba-tiba nggak bisa gerak. Napas sulit, nggak bisa gerak dia. Dia pengen coba ngepelin tangan supaya bisa buat mukul jantungnya. So? Akhirnya dia bisa bergerak, dia keluar kamar, dia rebahan di depan supaya dia nolongin. Dicek ke dokter, ternyata dia diabetes tipe 2 dan dia kena stroke. Sekarang sudah? Sekarang berat dia dia pernah mencapai beratnya 82 kilo. Dari 50 ke 82, six pack. Nah, kebayang aja sulit loh itu ya. itu dia. Karena ada fotonya. Karena kalau orang udah punya kebiasaan makan yang segitunya, Nah, berubah itu tuh. iya. Karena dia kan akhirnya mikir gini kan, tinggal sendirian di kota lain, tidak bersama keluarga, dan hampir istilahnya near death experience, gitu kan? Dia pernah mengalami mendekati kematian gitu kan, tanpa keluarga di sana. Wah, mulai ada satu tamparan keras lah buat dia. Dari situ dia rasa bahwa kayaknya mesti rubah pola hidup lah. Dia rubah pola makan, dia nge-gym, dia belajar all about gym sama tentang nutrisi. Nah, akhirnya saya lihat dia berhasil, saya bilang, wah, this one of my inspiration. Oke. Saat itu pun berat saya 110 kilo, Pak. 2019 saya mencoba untuk menjalani apa yang dijalanin, buat saya terlalu berat.
Tapi saya bilang, oke lah, cobalah saya gym deh. Saya gym, pelan-pelan turun berat saya. Kena pandemi, naik lagi. Gitu kan di rumah kan. Saya bilang, apa yang paling simpel yang bisa saya lakukan? Nah, saya tetap olahraga. Saya lari. Lari dari kenyataan juga. Kadang kebiasa di rumah gitu kan, stres di rumah, didekam di rumah ngapa-ngapain, dia pusing juga gitu kan. Biasaan ngobrol, biasaan ada teman-teman tiba-tiba diem kan, mabuk juga. Jadi akhirnya saya bersama istri lari pagi, lari sore, awal lari sore, jam 4, jam 5 kita lari. Dari nggak bisa lari, karena terlalu berat badannya, 1 kilo, 2 kilo aja udah kayak mau mampus gitu ya, sampai akhirnya tiap hari 10 kilo lari. Nah itu yang pernah saya lakukan, dan berat saya pernah turun dari 110 ke 81. Cuma nggak ada muscle. Ya, tapi kan sebenarnya kan itu bukan hal yang mudah ya, Coach. Sekarang masih lari? Udah enggak. Karena nge-gym. Akhirnya bentuk muscle aja. Tapi dari situ saya merubah kebiasaan yang tadinya nggak ngapa-ngapain, cuman ya kerja depan laptop, berkomputer, bicara, jualan gitu kan, sampai ya akhirnya merubah kebiasaan menjadi ya bisa dikatakan olahragawan ya, karena tiap hari ya nonstop sih Pak, kecuali hari Minggu kayaknya. Kadang-kadang Minggu juga lari dulu karena kan nggak ada kerjaan. Kan nggak ada apa namanya pandemi, gimana Luar biasa. Biasa di luar Pak. Bisa di luar saya. Apa tipsnya Coach bisa seperti itu? Ya dulu sih memang karena mikirnya pengen kurus aja. Apakah harus sampai kena stroke gitu? Itu adik saya. Iya, maksudnya apakah memang sudah kejadian kena stroke atau mungkin ada pandemi gitu baru bisa membangun kebiasaan? Harusnya sih enggak ya. Makanya kenapa kan juga saya sih ngobrol, jangan sampai udah ada ditampar keras sama yang di atas gitu kan, kalau kata Pandi gitu kan. Diperingatkan dulu gitu, baru sadar kan, ya lebih baik jangan lah. Tapi kan umumnya orang nggak mudah ya berubah ya. Contoh dari hal yang paling kecil, bangun pagi aja banyak orang sulit. Oh jelas, ya kan? Itu saya juga susah salah satunya. Oh gitu, berarti hobi tidur dong. Iya kan, itu yang ya kedua ketiga lah ya. Pertama makan tetap. Oh gitu. Yang kedua kan saya lihat banyak orang kan juga susah sekali mengubah pola makan. Iya. Ya kan, jadi suka makan yang manis lah, cenderung bergula dan sebagainya. Ada tips nggak? Apakah memang harus kena stroke? Apakah harus karena di masa pandemi ada kekosongan baru itu bisa terjadi mengubah kebiasaan? Kalau dari saya pribadi sih gitu, gara-garanya memang udah ngerasa badan nggak nyaman sih ya. Mungkin waktu itu juga pernah ngomong kan, istri saya pernah ngomong sama Pandi juga, sama Bos Andi juga, jangan-jangan 2018 kita udah kena diabetes. Karena tiap pagi tuh melek tuh badan kayak tuh nggak seger aja. Iya. Apakah harus begitu gitu loh? Namanya orang berubah begitu. Akhirnya itu karena udah ngerasa badan nggak enak, udah nggak nyaman, akhirnya berubah. Apakah harus begitu? Tidak harus ya. Selama dia sadar kan gitu. Pertanyaannya adalah ngebuat orang sadar nggak gampang, Bos. Ya, apakah memang satu-satunya jalan itu harus sadar, harusnya sadar, baru sadar dulu, harusnya. Tapi caranya gimana? Iya gitu, memang paling gampang sebenarnya, yang paling cepat untuk buat orang berubah, dia kebentur dulu, sadar sakit baru berubah kan gitu. Apakah harus demikian? Enggak. Ya paling gampang kayak Bos Andi gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol. Berubah kebiasaan dari nggak olahraga, mau nge-gym nih olahraga gitu kan, karena tahu nih harusnya juga body fit lah, bodinya bagus gitu kan, atau bukan hanya bagus lah, bodinya fit, bukan tubuhnya keren tapi sehat gitu kan, lebih karena kesehatan. Untuk orang sadar bahwa kita butuh sehat, itu sebenarnya hanya dia mau aja. Oh iya deh. Tapi kan buat orang mau itu loh Coach, karena contoh kalau kita bicara kesehatan sama anak muda nih, males dengerinnya. Nah, kalau ngomong saya pribadi, itu karena saya ada goalsnya. Goalsnya adalah buat saya lebih kurus, buat saya lebih sehat, karena ada anak masih kecil-kecil. Saya nggak mau tiba-tiba kayak teman saya usia 30-40-an meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak masih usia 2-3 tahun. Iya, tapi kan maksudnya untuk membicarakan hal itu,
Iya kan, kepada orang-orang yang mungkin kondisi kesehatannya masih baik, itu sulit Kata sekali. siapa baik? Coba cek dulu. Belum tentu baik, bos. Terlihat baik, belum tentu baik loh. Betul, tetapi kan sulit sekali gitu kan untuk membangun kebiasaan hidup sehat itu, membangun kebiasaan hidup berhasil. Sedangkan kita tahu bahwa khususnya di masa-masa seperti ini ya, bukan hal yang mudah. Kita menghadapi krisis 2024 ini, salah satu yang perlu dibangun kan kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan-kebiasaan orang sukses lah ya. Yes. Kebiasaan-kebiasaan orang sehat, ya kan? Nah, itu kan untuk membangun kebiasaan itu kan Butuh kesiapan mental sih. nggak mudah, Coach. Butuh kesadaran. Pertama, sadar bahwa dia harus berubah. Kalau nggak bisa meninggoy. Ya kan banyak orang pikir gini. Ujung-ujungnya siapapun, apapun, kebiasaan apapun juga bakal meninggoy kok. Nah, ini kan karena satu itu saya emang pikirnya adalah, nah ini pertanyaan menarik karena waktu saat at that time lah, saya merasa bahwa pandemi juga kan, saya rasa this is my time untuk bisa hidup lebih baik. Hidup lebih baik itu bukan hanya hidup bersehat, tapi juga secara finansial lebih baik. Jadi harus kita wajib lah, saya wajib untuk merubah kebiasaan atau pola lama yang tidak produktif menjadi lebih produktif, kan begitu. Untuk merubah kebiasaan itu di tangan saya waktu saya lagi ngalamin, karena saya merasa saya punya tujuan, saya punya impian, saya punya goals. Goals saya adalah tadi, impian saya adalah saya tidak mau melihat diri saya tiba-tiba lewat, meninggal gitu, dan meninggalkan anak-anak masih kecil. Itu saya nggak mau banget. Kan untuk mencapai satu tujuan, goals itu kan ada segitiga ya sebenarnya, Pak. Ada namanya reward and punishment, atau dibilangnya pain or pleasure, tapi di atasnya knowledge. Ada tiga segitiganya. Pain, pleasure, ada segitiga ya. Ada pain, pleasure, pain atau pleasure, ada apa namanya knowledge atasnya. Nah, jadi kalau saya pribadi, pain saya adalah saya tidak mau melihat anak seperti itu. Pleasure saya adalah saya pengen hidup lebih sehat dan bahagia bersama anak-anak sampai kapanpun juga. Kebetulan kan saya sama anak usia yang beda jauh. Saya pengennya adalah nanti bisa ngajarin mereka ke clubbing bareng. Ya, daripada clubbing sama orang lain, mending clubbing sama saya. Ya, dedinya masih lebih muda. Ya. Dan ujungnya adalah knowledge-nya. Apa knowledge-nya? Sadar, yes, pola hidup yang sebelumnya saya lakukan tidak baik, merubah pola hidup saya menjadi lebih baik. Itu yang dilakukan. Itu saya lakukan waktu itu. Dan akhirnya menggunakan cara ini saya merasa bahwa oh iya juga ya. Ya deh. Pertama kali memang that's the hardest time. Bukan hal yang mudah. Pernah saking niatnya itu karena sore itu dibilangnya nggak boleh keluar rumah gitu ya. Sore-sore apalagi di komplek tiba-tiba ada ambulan lewat dulu kan zaman itu ya. Wah, ini sore serem juga nih. Orang ramai, orang banyak. Oke, cari waktu yang nggak ada orang. Jam 3:30 saya bangun, Pak. Pagi. Jam 4 pagi lari sampai jam 5 pagi. Sejam saya lari. Rekor saya 1 jam 3 menit. 10 kilo. Jadi itu tiap hari saya lakukan itu. Jadi ya saking niatnya untuk membentuk pola hidup sehat. Lucunya, saya merasa lebih produktif dan lebih baik saat pandemi. Jadi sebenarnya pandemi itu bukan wabah ya, bukan juga kecelakaan ya, tetapi tergantung cara kita berpikir ya. Setuju bos. Sehingga pandemi itu juga bisa membawa keberkahan ya. Dan lucunya bukan hanya soal produktif loh, secara finansial pun jauh lebih baik. Oh gitu ya? Saat pandemi. Luar biasa sekali. Kenapa kita nggak ketemu saat pandemi ya? Jangan dong, ketemu pandemi bahaya. Iya kan? Kalau Jadi sama-sama kan sehat, saya bisa ditularkan. Iya, bisa terjadi sih. Nah, Iya, iya.
Sekarang gimana nih kalau Bos Andi? Dari tadi ya waktu saya ngobrol itu sebenarnya saya banyak yang saya pikirkan, Yes. ya kan. Jadi sambil dengar, sambil banyak memikirkan ada hal-hal yang saya sambil merenungkan gitu lah. Apa sih yang membuat orang bisa mengubah Pola-pola kebiasaan? Ya, kita percaya nggak ada yang namanya keberhasilan, kemenangan tidak diawali kebiasaan yang baik. Setuju banget. Semua dimulai dari kebiasaan yang baik. Setuju. Mana kebiasaan itu adalah sebuah repetisi dari sebuah tindakan secara Yep. berulang-ulang. Namun saya perhatikan memang nggak mudah, tidak mudah untuk melakukan perubahan. Ada orang yang contoh tidak suka makan sayur, tidak suka makan sayur itu aja sudah tidak mudah. Itu kayaknya lagi nyindir. Hah? Masa iya? Wesa. Contoh sekarang lagi krisis beras nih. Sebenarnya kan gampang aja kan tinggal makan makanan yang lain kan. Tapi kan orang kan tetap butuh itu. Karena mengubah kebiasaan itu kan Nggak mudah. tidak mudah gitu kan. Dan dari obrolan tadi memang yang paling penting ya untuk kita bisa berubah tuh kita punya goals, kita punya purpose ya kan. Dan purpose setiap orang beda-beda ya. Yep. Jadi purpose-nya saya tidak bisa dipakai ya untuk orang lain. Jadi orang itu perlu punya purpose sendiri sehingga masing-masing bisa bergerak ke arah perubahan itu ya. Setuju. Menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Ya karena memang saya lihat kasihan sekali kalau setiap orang demi yang namanya perubahan atau kebiasaan itu perubahan lagi kita ngomong. Kayaknya nyangkutnya ke 1, 2, 3. Masih masuk salah lagi. Iya, soalnya itu yang connect langsung perubahan. Maksudnya untuk berubah apakah memang harus sampai ke titik nadir gitu, Enggak titik sih. titik sudah tidak ada jalan. Kayak coach tadi kan sudah Iya. posisinya sudah apa namanya Itu belum nadir lah, cuman sudah mendekati. menuju atau bahkan dicurigai kena. Udah diabetes juga. Iya, padahal waktu itu belum ada solusi loh. Kalau sekarang sih enak ya, Udah ada solusinya. Iya. Waktu itu kan belum ada solusi. Belum. Nah, tapi kan Pusing itu juga dulu. kalau kena masalah loh. Hobi yang paling penting hilang loh. Hilang. Karena orang diabetes itu pantangannya banyak sekali. Bukan hanya manis loh. Bukan hanya manis. Oke sih, kalau sampai diabetes saya nggak boleh sering ketemu Pak Andi. Karena Pandi manis. Iya. 1-0. Enggak. ini topik terindah sepanjang sesi bongkar mendapat pengakuan. Waduh, habis ini langsung deh kita ke salon. Enggak, saya mau uji. Enggak, habis ini kita ke kedai mimpi deh. Ya, boleh. Coach mau makan apa silakan. Saya ngomong ini karena supaya Pandi lebih manis lagi, lebih ganteng, lebih keren lagi, butuh. Nge-gym. Nah, itu masalah saya, coach. Itu masalah saya. Anda bisa percaya nggak? Kenapa? Saya begini aja udah pede banget gitu. Aduh, Tuhan. Apalagi kalau Salah saya ngomong nge-gym. gue. Karena saya percaya keberhargaan kita, Yes. itulah salahnya juga. Tidak nilai dari. Hanya penampilan. Penampilan. Jadi kita tentunya punya sisi-sisi lain Oh, gitu. setuju dong. Tapi benar juga sih. Apa kalau sempurna kenapa tidak gitu ya? Yes. Aduh. Setidaknya bisa lebih sehat, Bos. Kita mau maraton. Kita mau berdua maraton. Jadi kita ke Bangkok nanti Bus. nge-gym tiap hari. Boleh lah kalau ada waktu dan sini boleh juga. Kan di hotel. Ada ya? Harusnya ada. Siap lah. Boleh lah pagi kita gym dulu lah. Ya, jadi memang kalau saya perhatikan dari obrolan ini purpose ya, purpose yang Setuju. harus kita temukan. Kita pribadi tuh punya purpose yang personal banget yang kita temukan yang pada akhirnya membawa kita kepada kemauan untuk melakukan perubahan. Iya sih. Setiap kali ngomong perubahan kok kesana terus gitu ya. Aduh, sudah masuk nih. But it's true. Itu nggak merubah pola, merubah pola kebiasaan, karena yang saya tahu we live by pattern. Kita hidup dengan pola. Tiap pagi kita ngapain, siang kita ngapain, malam kita ngapain. We live by pattern. Bahkan sampai otak kita pun bekerja dengan pola. Ngerubah scratching our pattern tuh tidak semudah yang kita bayangkan kalau kita tidak punya goals yang sangat kuat. Nah, jadi kata kunci adalah dari purpose, goals yang sangat kuat yang kita punya apa ya, keimanan mungkin dibilang ya, bahwa ini yang harus saya capai. Dan harus ada sebabnya. Sebagai banyak sebabnya, kenapa goals itu harus dicapai. Semakin penting sebabnya, semakin mudah kita bisa merubah pola kita. Buat saya anak paling penting saat ini. Saya nggak mau anak saya ya nggak ada papa lah ya, atau nggak ada orang tua. Saya nggak mau itu.
So, alasan yang paling kuat untuk kita ngerubah tuh apa sebenarnya sih? Ya pain and pleasure lagi balik akhirnya buat saya. Kalau buat Pandi ya Gus. Jadi kan pas kita ngobrol kan bener juga sih. Ini satu dari saya nih kan. Yang kedua menarik buat saya juga. Jadi pas kita ngobrol-ngobrol sebelum kita acara dimulai, Bos Andi bilang saya nggak bisa ngerubah pola ini karena ada kekhawatiran kan gitu kan. Ada benernya tuh. Orang nggak bisa merubah karena orang tidak bisa berubah lebih baik karena ada kekhawatiran. Boleh dibahas sedikit gak tuh? Itu menarik buat saya. Ya, jadi kan untuk kita mengubah kebiasaan itu kan pasti kan itu harus menjadi prioritas. Yeah. Ya kan pasti ada bicara prioritas yang kita lakukan berulang-ulang. Yeah. Tapi untuk menggeser prioritas itu kan tentunya kalau masih ada yang mengikat kita, sulit digeser. Pentingnya mana gitu? Iya, sehingga kecenderungannya kembali ke apa yang kita lakukan sebelumnya yang menurut kita itu lebih aman, ya kan? Jadi memang salah satu hal juga yang membuat kita sulit berubah adalah apabila kita masih punya mungkin ada kekhawatiran akan sesuatu, ketidakpercayaan akan sesuatu yang membuat kita fokus perhatiannya jadi ke sana untuk karena kan khawatir, jadi kita berusaha untuk memperhatikan itu kan lebih daripada memperhatikan yang mungkin yang hal yang baru yang kita mau kerjakan gitu, kebiasaan baru yang mau kita bangun gitu. Nah itu juga menjadi masalah, makanya orang mungkin banyak yang frustasi ya nggak bisa berubah ya karena goals yang dia punya itu skala prioritasnya ada yang lebih tinggi. Nah, itu sehingga dia urutan kesekian akhirnya kena kick out dia. Itu dia masalahnya. Iya. Oke, jadi kalau kita nanti bisa dikatakan contoh gini coach yang tadi coach bilang saudara coach yang 150 kg. Yeah. Itu kan sebelumnya kan pasti menjadi 150 otomatis karena gaya hidupnya tidak baik. Pada saat kena stroke, kesehatan menjadi prioritas gitu. Pasti. Yang tadinya di bawah. Setuju. Nah, bergeser dia mengalahkan prioritas yang lain di atas sehingga perhatiannya di situ. Jadi apa yang kita prioritaskan itu yang kita fokuskan dan itu juga yang akan kita kerjakan kan gitu. Sehingga dia mampu berubah. Tapi kan sayang sekali kalau kita sampai ke titik itu kan. Kalau udah sampai sana baru sadar ya. Iya. Baru merubah prioritasnya. Betul. Karena sebenarnya orang nggak butuh diberitahu. Semua orang tahu kok. Dia perlu berdoa, dia perlu planning, dia perlu mencatat, dia perlu berolahraga, dia perlu berkomunitas yang membangun. Semua orang tahu. Tapi pada saat pelaksanaannya fail semua. Iya kan? Tahu tapi tidak mampu mengerjakan. Nah makanya memang saya melihat gini. Kalau orang nggak pernah punya kebiasaan yang menang, winning character, winning habits ya. Ya kan, dia nggak akan bisa punya winning life gitu loh, nggak mungkin. Jadi semua dimulai dari winning habits itu kan. Nah untuk mencapai titik winning habits itu loh, apalagi di zaman seperti ini, cara menghadapi krisis menurut saya itu salah satunya kita mengubah dari dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya kan, agenda-agenda yang tidak produktif, agenda-agenda tidak penting, perkataan-perkataan yang tidak penting dibuang-buangin kan, sehingga kita punya kebiasaan yang baru yang mungkin kita tidak nyaman gitu. Iya. Setuju sih. Iya kan, dengan kebiasaan baru itu. Itu dia menarik banget ya. So untuk nyaman kan harus repetisi ya. Dari yang tidak nyaman karena diulang terus menerus menjadi nyaman. Yang buruk diulang terus menerus menjadi baik. Ya berarti ada dua langkah untuk kita bisa merubah kebiasaan kita. Yang pertama adalah punya goals. Setelah punya goals, hilangkan semua kekhawatiran dan menjadikan itu prioritas hidup kita. Baru kita bisa melakukan hal itu. Kalau nggak bisa ya? Nggak bisa, karena kita terikat kayak kapal gitu loh. Dia mau berlabuh, nggak bisa. Mau pindah tempat, tapi masih terikat di pantai. Betul, nggak bisa. Harus dilepas dulu. Kalau kan dia nggak bisa pergi. Tujuan sudah ada, masih diikat gitu ya? Iya, nggak bisa. Yang ikat itu adalah tadi kekhawatiran sama ketakutan, ketidakpercayaan, banyak keraguan, kebimbangan, banyak lah hal-hal emosional lah. Cara ngilanginnya gimana? Cara ngilanginnya? Nah itu menarik itu ya. Kalau kita bicara itu, saya sudah masuk ke area karena gini loh, hidup itu kan kalau Coach Emil bilang apa? VUCA katanya ya. VUCA sangat volatile, sangat uncertainty. Akibatnya adalah timbul rasa tidak aman. Ya kan? Sebenarnya itu bukan sekarang saja sih. Itu semua
itu sebenarnya penyakit sepanjang zaman lah ya, sejak manusia ada sampai kiamat lah ya. Kan di dunia ini nggak ada tempat aman loh. Nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Anytime Di itu mana aja. apapun bisa terjadi dan boleh terjadi gitu. Ya menurut saya pada akhirnya iman kita kepada Tuhan membuat kita aman, tenang. Tidak pernah ada situasi ideal namanya kita mengerjakan tidak sendirian. Contoh, tahu dari mana coach? You naik pesawat bisa tiba dengan selamat. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Katanya udah dicek, Nggak ada yang tahu. udah direparasi, sudah di-maintain dan sebagainya. Tahu dari mana? Satu burung lewat, hilang sudah. Iya kan? Gara-gara satu burung. Tiba-tiba tuh burung salah navigasi, nyelip, waduh, kelar hidup kita. Ceritanya panjang ya? Iya. Nggak panjang, jadi pendek. Iya kan? Jadi menurut saya memang nggak ada tempat aman sih. Setuju sih. Sehingga banyak orang mungkin terlalu menghadapi banyak hal dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun, insecure jadinya kan nggak aman, selalu jadi terkuras ya perhatiannya ke sana dan sebagainya. Ya saya rasa pada akhirnya kalau kita mau sehat ya secara emosional, secara fisik, ya memang keimanan kita harus baik. Jadi satunya adalah bukan satunya, seperti untuk utama, kita, yang menurut utama ya untuk kita bisa berubah pola hidup kita, punya goalsnya dulu satu, yang kedua hilangkan kekhawatiran, ya yang hilangkan mengikat ketakutan kita. mengikat kita untuk kita bisa berubah pola itu dan ya terakhir keimanan supaya kita bisa lebih secure, lebih merasa feel safe untuk bisa merubah prioritas hidup kita jadi yang lebih baik. Betul. Luar biasa. Kayaknya kita perlu bahas topik ini lebih panjang sih. Kebiasaan-kebiasaan harus dibangun. Boleh sih. Khususnya dalam kita menghadapi krisis 2024 ini ya. Apa yang kita bahas, saya ulang lagi, di bongkar pertama, krisis pangan itu semakin buruk. Kemarin saya lihat, kalau mungkin teman-teman kalau misalkan mau coba cek juga ya, kemarin saya lihat krisis pangan ya, itu bukan beras mewah lah, beras layak makan sudah per kilonya Rp20.000. Wah, luar biasa. Coba yang teman-teman di studio betul. Udah masuk ya. Udah masuk kan? Setahu saya itu soalnya saya baca di mana saya lupa tuh. Itu iya, diomongin sama Jokowi soalnya. Iya, ngomongin ya. Udah diomongin kan? Beras 1 kilo beras layak makan per kilo Rp20.000. Amazing. Udah kan? Ngeri. Jadi harganya kalau yang tertera itu 20.000, mungkin jualnya bisa lebih dari itu loh. Amazing. Tadi pagi saya lagi baca sesuatu, saya screenshot tadi. Ini menarik. Tahu mana tadi itu ya? Bukan ke info tadi, saya screenshotnya. Ini dia. Ini sebut merek nggak masalah ya. Ada satu perusahaan sangat besar, perusahaan sepatu yang sangat besar, logonya centang, udah tau lah ya. Oke. Mem-PHK lebih dari 1.500 orang. Amazing. Memang apa yang kita bahas tahun lalu ya. Kita emang kayak bisa ahli nujum ya. Luar biasa. Apa yang kita tekankan Pinpoint, terjadi dua-duanya. Maka krisis pangan sama krisis ekonomi. Ya, jadi memang harapannya situasi nggak akan lebih mudah ya, tapi kita yang harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru. Itu dia. Untuk bisa menghadapi krisis-krisis ini. Dan saat ini bukan hanya untuk siap menghadapi, udah harus berubah, udah ditempati nih, lagi di medan perang ini. So kalau kita masih siap-siap udah ketinggalan. Iya. Udah mesti berubah saat ini juga. Oke, change your mind, change your life. Nggak kebayang sih kita tuh nggak sampai minimarket, supermarket nggak ada beras tuh nggak kebayang loh. Oh iya, itu tahu juga. nggak? Coach tahu. Sulit loh. Loh, kan kemarin kan juga istri mau beli beras. Biasanya kan kalau beli keras yang 25 kilo karungan kan, orang berasnya bilang, udah nggak ada. Kalau mau yang 5 kiloan, itu pun harganya masih lebih tinggi ya. Oh, biasa. Itu beneran tuh, kemarin saya mau beli. Akhirnya
mikir-mikir kan untung ada teman baik kita kan punya jualan beras juga gitu ya. Ada bos kita jualan beras juga. Jadi saya mikir lah beli tiga karung dulu deh, beli 3 dulu deh, berarti 15 kilo ya. Dulu deh, kalau misalkan berharap harganya turun, tapi kalau nggak ada beras juga, tinggal lari ke sebelah saya. Bos, saya butuh makan ini. Berapa kontainer? Jangan kalau makan jangan berapa karung, berapa kontainer. Ya memang penting ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang mungkin selama ini belum mulai juga, tapi sekarang segera mulai. Ya makanya sekali lagi ini kan bukan untuk nakut-nakutin ya, tapi untuk membuat orang sadar gitu kan. Ya. Dan untuk wake up call, ayo bangun woi, sadar. Ini udah saatnya kita berubah lebih baik gitu kan. Iya. Awesome. So semoga channel ini bisa membuat teman-teman semua lebih sadar dan mau berubah sekarang, bukan hanya berubah ya, udah harus berubah sekarang juga sepatnya. Ya. Nanti kita akan bahas topik ini lebih menarik lagi ya tentang merubah pola kebiasaan kita ya. Karena kebiasaan adalah awal kemenangan. Itu dia. Wah, bagus tuh, karena kebiasaan adalah awal dari kemenangan. Yes. Menarik. Thank you bos. Thank you juga. So semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Topik kali ini topik yang cukup menohok, cukup dahsyat sebenarnya. Semoga bisa bermanfaat dan membuat teman-teman bisa sadar lagi ya untuk kedepannya. Dan juga teman-teman bisa share apa sih yang dipikirkan, dirasakan terkait membangun kebiasaan. Yes. Supaya mungkin kalau ada hal-hal yang bisa kita pelajari atau kita bahas bersama, bisa membangun kita semuanya. Setuju. So sampai jumpa di minggu depan. Thank you semuanya.